Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan jurnal kami yang terkait dengan bidang nanobioteknologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan. Nama saya Adriel Ruben Matthew. Nama saya Arya Panengku Gana Negara. Nama saya Julian Jensen Purnomo. Baik, sekarang kita akan masuk ke pengenalan dari latar belakang ini. Kita akan bahas tentang preclinical development of carrier-free product nanoparticle for ancient antitumoral therapeutic potential with less toxicity. Oke, kita bahas tentang latar belakang ya, tentang pembentukan DOX, Doxil, FREG DOX, dan F68 FDOX, dan perbedaan masing-masing varian. Oke, jadi awalnya obat untuk anti tumor itu biasanya menggunakan jenis antaklinis. Dan itu bisa menyerang berbagai varian anti kanker, karena itu dia sering digunakan. Salah satu jenis obat yang digunakan itu adalah doxorubicon, sering disingkat sebagai DOX. Keunggulannya, dia itu bisa mengikat protein yang keluar dari hasil transkripsi, sehingga dia bisa mencegah terjadinya pembentukan sel kanker. Tapi yang jadi masalah adalah di sini, dia mengikat protein yang terbentuk dari hasil transkripsi, baik itu sel kanker ataupun sel imun atau sel yang biasanya. Karena itu dia beresiko tinggi mengalami toksisitas, karena akurasinya yang rendah. Terus juga dia itu memiliki kandungan yang cukup rendah, yaitu di bawah dari 10%. Nah, karena itu untuk pembentukan perkembangan doxorubicon, itu ada tahap-tahapannya, ada varian pengembangannya, yaitu awalnya pada tahun 1974, DOX ditemukan sebelumnya, awal mula pengembangan pengobatan nanopartikel. Kemudian pada tahun 1996, Doxil terbentuk, itu adalah pengembangan dari yang sebelumnya, yaitu dengan DOX digabung dengan liposom. Kemudian baru-baru ini, FRG DOX dikembangkan, itu perkembangan yang sukses yang sudah terbukti yang terakhir kali. Itu terjadi pada tahun 2019, sekitar 3 tahun yang lalu. Oke, ini perbedaan varian-variannya, DOX ditambah liposom, itu untuk meningkatkan efek permeabilitas dan retensi EPR. Hal ini berefek dengan meningkatnya akurasi. Nah, karena akurasinya meningkat, toksisitasnya juga bisa jadi berkurang. Tapi, walaupun begitu, toksisitas masih relatif tinggi, dengan kandungan muatannya masih sekitar 20-30%. Kemudian DOX ditambah FRG yang 2019, itu adalah tipe carrier-free product DOX yang dikembangkan pada 2019 untuk meningkatkan kandungan muatan. Nah, ini ditargetkan bisa sampai 70-100%. Lalu dengan bantuan KTP-SIM spesifik yang dengan cleavable peptide-nya FRG, dan itu digunain buat aktif pada saat punya sel kanker aja. Jadi yang sebelumnya dia akan menyerang berbagai sel, sekarang dia hanya akan fokus ke sel-sel kanker. Jadi kalau pada saat yang sel imun, si FLG-nya ini nggak bakal aktif, tapi jadi dorman doang. Tapi pada saat nyampe sel kanker, dia bakal aktif, dan jadi toksisitas dapat diperkecil. Kemudian jurnal ini dibentuk dari pengamatan dari 2021 hingga 2022 merumuskan akan pembentukan F68 FDOX yang akan dibahas di metodologi dan hasil pembahasan lebih lanjut nanti. Dan itu dengan menggabungkan FRG DOX yang dibentuk tahun 2019 dengan Puronic F68. Nah, hal ini berupaya untuk menciptakan kualitas terbaik dari uji praklinis yang nanti dilakukan. Dengan Puronic F68 ditugasin sebagai jadi stabilisator. Kemudian, tapi masih ada beberapa masalah produksi yang dihadapi oleh ilmuwan yang menggunakan percobaan kali ini, yaitu tidak bisa dilakukan produksi dalam skala industri, tapi hanya dalam skala kecil saja. Dan juga karena ini spesifikasi yang terlalu berfokus, maka dia hanya bisa menyerang itu terlalu spesifik. Karena itu dia itu butuh dibentuk berbagai jenis obat-obatan untuk setiap masing-masing jenis sel kanker yang bakal diatasi. Oke, sekian dari latar belakang. Oke, kita akan masuk ke metodologi penelitian. Next. Oke, di tahap pertama pada metodologi penelitian ini, pada percobaan ini kita menggunakan tahap regens atau merupakan tahap pembelian dan pengumpulan seluruh bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat carrier-free nanomedicine ini. Bahan-bahannya adalah seperti yang ada di layar, FRRG, DMSO, DMF, DOX, DPA, dan hingga cell counting kit 8 atau CCK strip 8. Next. Oke, setelah semua bahan-bahan dikumpulkan pada tahap regens, lalu dilakukanlah karakterisasi carrier-free product. Dimulai dari melakukan sintesis dengan mengkonjugasikan K-tepsin B menjadi DOX, kemudian diproses lagi hingga menjadi F68 FDOX. F68 FDOX kemudian diinkubasi
dengan buffer MES yang mengandung 10 gram enzim katepsin B pada suhu 30 derajat Celcius dan dianalisis menggunakan RP-HPLC. Next. Setelah karakterisasi dibuat, maka dilakukanlah seluler uptake dan sitotoksitas. Untuk seluler uptake, sel diunggulkan ke dalam cawan konvokal bawah kaca diikuti dengan inkubasi dengan F68 Fdox sebanyak 1 M untuk 48 jam pada 37 derajat Celcius. Sementara untuk proses sitotoksitasnya, F68 Fdox diukur melalui tes perhitungan sel 8 atau CCK8. Next. Lalu kemudian percobaan biodistribusi dilakukan dengan menggunakan media tikus bulb C dan bulb C new garis miring new yang berumur 6 minggu. Jadi si tikus ini profil farmakokinetiknya dinilai setelah disuntikan DOX sebanyak 4 mg per kilogram dan FRRG DOX sebanyak 4 mg per kilogram berdasarkan kandungan DOX atau F68F DOX sebanyak 4 mg per kilogram berdasarkan konten DOX. Next. Kemudian setelah biodistribusi dilakukannya analisa aktivitas antitumor. Aktivitas antitumor dievaluasi dengan menggunakan model kanker usus besar, payudara, dan model kanker pankreas. Untuk analisis aktivitas antitumor di tingkat sel tunggal, tumor jaringan dikumpulkan pada hari ke-9 dan sel tunggal diisolasi. Kemudian diambil dari jaringan tumor menggunakan tumor dissociation kit. Kemudian sel tunggal diwarnai dengan annexin V selama 1 jam dalam suhu kamar dan dianalisis menggunakan flow cytometer. Next. Kemudian pengujian keamanan DOX. Secara histologis, DOX, FRRG DOX atau F68F DOX disuntikan secara intravena ke dalam tikus bulb C. Dan secara hematologis, faktor-faktor pada sampel darah dinilai. Yang pertama adalah albumin, troponin, protein total, alanin aminotransferasa atau ALT, kolesterol total, dan masih banyak lagi. Next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Next. Oke, jadi hasil keberhasilan percobaan dikonfirmasi berdasarkan struktur kimia, massa yang tepat, dan kemurnian melalui 1H NMR MALDI strip TOF. Molekul FRRG strip DOX melakukan proses self-assembled nanopartikel prodrug dengan interaksi hidrofobik min-V antara molekul tanpa bahan pembawaan tambahan, menghasilkan pembuatan obat yang tinggi di atas 50%. Next. Oke, seluler uptake. Keberhasilan proses seluler uptake dilihat dengan cara memasukkan FRRG strip DOX ke 3 sel kanker yang berbeda, yaitu sel kanker payudara, kolon, dan pankreas. Seluler uptake dengan jelas menunjukkan bahwa F68F DOX menginduksi sitotoksisitas secara istimewa ke dalam sel kanker melalui pembelahan spesifik CAT-spin B setelah serapan endosomal atau lisosom. Next. Terus kemudian sini ada aktivitas. Aktivitas antitumor F68F-DOX dinilai pada molekul tikus yang mengandung 3 jenis tumor refraktori. Hasil menunjukkan bahwa F68F-DOX memiliki spektrum aktivitas antitumor yang luas terhadap jenis tumor refraktor dan spesifitas CAT-spin B. Ini vivonya yang tinggi dapat diharapkan untuk mengurangi efek samping terkait DOX dengan mempertahankan keadaan inaktif jaringan normal yang kekurangan NCAT-spin B. Terus keamanan pengobatan F68F DOX dievaluasi pada tikus BLB strip C setelah dosis tunggal atau multi. DOX FRRG strip DOX atau F68F DOX disuntikan secara invena ke tikus. Histologi jaringan hati, limpa, dan jantung pada hari ke-7 menunjukkan kerusakan jaringan yang parah dengan pengobatan DOX. Tetapi F68F DOX secara efisien meminimalkan toksisitas sistem terkait DOX tanpa merusak organ normal. Next. Formula baru terhadap pembuatan carrier-free doxrubikin DOX produk nanoparticles memiliki potensi untuk mengatasi beberapa kekurangan sistem pengantaran obat berukuran nano konvensional dalam hal dari aspek teknis dan industri. Dengan tepat dan struktur ringkas, masalah nanodisines yang paling menantang dapat dipecahkan untuk terjemahan klinis dengan memungkinkan peningkatan produksi industri dengan kontrol kualitas (QC) yang mudah dikontrol. F68F DOX diinduksi sitotoksisitas
kuat secara istimewa dalam sel kanker dengan mekanisme pembelahan spesifik Cathepsin B. Next. Nah, jadi di sini ada kesimpulan dari penelitian ini. Next. Nah, jadi kesimpulan adalah hasil dari penelitian ini menunjukkan potensi dari pendekatan alternatif, yaitu pembuatan formula baru dari carrier-free product nanoparticles untuk pengaplikasian secara klinis. Dengan hasil-hasil dari penelitian yang lebih bagus dari formula sebelumnya, seperti persentase drug loading yang lebih tinggi, lebih dari 50%, quality control yang lebih mudah, ketahanan simpan jangka panjang yang lebih baik, cytotoxicity yang terminimalisir pada sel normal, dan dox-related toxicity yang terminimalisir dengan baik. Next. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Terima kasih apabila ada kesalahan, mohon maaf.